Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Aprilia Sachi dengan NIM 19011112503 akan menjelaskan dari tugas, yaitu menjelaskan serta mencari 6 studi kasus yang masih 3 studi kasus dari mengenai paspor dan 3 studi kasus lagi mengenai surat perjalanan laksana paspor. Selamat menonton. Studi kasus yang pertama yaitu Kantor Imigrasi Jaksel jemput bola pembuatan paspor di Pasar Minggu. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan memberikan layanan isi paspor kepada 40 orang pemohon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Layanan ini diberikan dengan tetap penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan menjelaskan izin paspor merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan paspor di tempat masing-masing, seperti di kantor, perumahan, ataupun di tempat komunitasnya secara kolektif. Diharapkan dengan adanya pelayanan izin paspor, dapat memberikan pelayanan paspor yang optimal pada masyarakat dan turut mencegah penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir mobilisasi masyarakat serta kerumunan di kantor imigrasi. Isi paspor akan terus diadakan di berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat akan pelayanan paspor. Dan harapan pemerintah isi paspor dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Studi kasus yang kedua yaitu beli tiket kereta api wajib pakai NIK atau paspor per 26 Oktober 2021. Pembelian tiket perjalanan kereta api harus menyertakan nomor identitas kependudukan atau NIK mulai 26 Oktober 2021. Aturan penyertaan NIK oleh PT Kereta Api Indonesia ini untuk mendukung layanan publik. Kebijakan ini berlaku bagi penumpang dewasa maupun anak-anak yang akan melakukan perjalanan sejak tanggal yang ditetapkan tersebut. Sementara itu, bagi penumpang asing atau WNA wajib mencantumkan nomor identitas yang ada di paspor. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penggunaan NIK pada semua sektor layanan publik sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2021 tentang percantuman dan pemanfaatan NIK dan atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan publik. Aturan penggunaan NIK dan paspor ini juga berguna untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 calon pelanggan. Pasalnya, KAI telah mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding KAI. Dengan demikian, data vaksinasi akan otomatis dapat diverifikasi pada proses boarding. Bagi pelanggan yang sudah terdaftar pada program membership KAI Access serta pelanggan yang memiliki hak tarif reduksi, namun data nomor identitas masih belum menggunakan NIK, maka pelanggan tersebut diminta untuk segera melakukan update data akunnya. Studi kasus yang ketiga, yaitu Imigrasi Bali deportasi 2 WNA yang berpura-pura jadi anggota militer. Imigrasi dan Pasar Bali mendeportasi 2 warga negara asing bernama Ernest Okechukwu Okanya yang berasal dari Nigeria dan Soleimana Konate yang berpura-pura sebagai anggota militer selama di Bali. Mereka melakukan overstay, lalu juga melakukan penipuan terhadap sesama WNA berkedok mengaku sebagai anggota militer dan meminta sejumlah uang. WNA tersebut juga melakukan judi bola secara daring, terbukti dari barang bukti yang disita berupa laptop, handphone, dan berupa SIM card. Kedua WNA tersebut ditangkap di Banjarpanes Tanangkaja, Desa Sayan, Kecamatan Ubud oleh petugas dari kantor imigrasi karena tidak memiliki izin tinggal keimigrasian dan melebihi masa tinggal. Setelah dilakukan penangkapan, kedua WNA tersebut diserahkan ke Rudenim Denpasar pada tanggal 3 September 2021 dalam rangka menunggu proses pendeportasian ke negara asalnya. Kedua WNA tersebut telah ditahan selama 22 hari di Rudenim, Makassar. Kedua WNA tersebut dideportasi karena telah melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keduanya juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Studi kasus SPLP berikutnya, yaitu Jaksa Agung minta KBRI Singapura tak serahkan SPLP ke Adlendies.
Kejaksaan Agung belum bisa memulangkan buronan terpidana Adeline Lis dari Singapura ke Indonesia karena Kementerian Luar Negeri Singapura tidak mengizinkan untuk menjemput atau membawa langsung yang bersangkutan. Jaksa Agung SD Burhanuddin telah berkirim surat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang pada pokoknya bahwa Adeline Lis merupakan buronan kejaksaan yang berisiko tinggi. Dia sudah buron sekitar 14 tahun. Yang bersangkutan menghindari dari eksekusi pidana penjara dan pembayaran denda dan uang pengganti. Oleh karena itu, Jaksa Agung meminta Kedubes Republik Indonesia di Singapura agar terpidana Adeline Lis dipulangkan ke Indonesia menggunakan transportasi yang aman, yaitu menggunakan pesawat charter atau pesawat Garuda Indonesia. Sebagai langkah melaksanakan kedaulatan hukum Indonesia, Jaksa Agung meminta KBRI Singapura agar tidak menyerahkan SPLP kepada Adeline Lis atau Otoritas Imigrasi Singapura sebelum mendapat kepastian mengenai penjemputan dan jaminan keamanan. Adeline Lis terlibat kasus pembalakan liar dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta membayar denda lebih 110 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung pada 2008. Namun dia melarikan diri dan kemudian memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Studi kasus SPLP yang berikutnya yaitu Kemenkumham terbitkan SPLP agar bisa bawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM ikut memberikan dukungan dalam penangkapan buron terpidana kasus pengalihan utang atau cash Bank Bali, Joko Chandra. Yasona mengatakan, pihaknya menerbitkan SPLP bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. Sebagai seperti sistem dalam penegakan hukum, jajaran Kementerian Hukum dan HAM lewat Dijen Imigrasi mengeluarkan SPLP bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut pada Kamis tanggal 30 Juli 2020. Penangkapan Joko Chandra mengakhiri teka-teki keberadaannya dan menegaskan bahwa negara tak bisa dipermainkan. Polri menanggap buron atau Joko Segiarto Chandra terpidana kasus pengalihan utang atau cash Bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak 2009. Kasus SPLP berikutnya, yaitu KBRI Kuala Lumpur tutup layanan hingga waktu yang belum ditentukan. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menutup sementara pelayanan mulai Jumat 24 September hingga batas waktu yang belum ditentukan. Menurut pengumuman dari KBRI Kuala Lumpur yang beredar pada Kamis, warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang diminta untuk tetap tenang karena kedutaan akan tetap menyelesaikan semua permohonan SPLP yang telah terdaftar hingga akhir Desember 2021. Bagi pemohon pergantian paspor yang akan segera habis masa berlakunya, permit atau izin kerja atau izin tinggal diminta untuk mengajukan special pass kepada imigrasi Malaysia. Bagi pemohon paspor atau SPLP yang sudah memiliki jadwal kedatangan pada saat penutupan pelayanan sementara, akan dilakukan penjadwalan ulang yang disampaikan oleh KBRI melalui SMS. Pengambilan SPLP yang sudah selesai akan tetap dilayani dengan pelayanan darurat. KBRI Kuala Lumpur juga membatalkan bisnis gathering dengan pelaku usaha yang dijadwalkan akan berlangsung di Aula Hasanuddin pada Jumat 22 September waktu setempat. Penutupan dilakukan karena ada 26 orang staf kedutaan yang positif terpapar COVID. Baik, sekian video dari saya. Jika ada yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.